Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pada tugas akhir semester 3 mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial, di mana pembahasan kali ini mengenai analisis regresi linear berganda terhadap pengaruh intensitas penggunaan aplikasi TikTok dengan konten review produk terhadap keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana dengan saya, Dea Nanda Pratiwi, lalu ada Elta Widya, Marcella Febriani, Niken Ayu Kusumawardani, Fatimah Hidayah, Amelia Sanma, dan juga Herlina. Nah, sebelum kita masuk ke inti masalahnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasannya, di mana regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau Y dengan dua atau lebih variabel atau X1, X2, dan seterusnya. Pada regresi linear berganda ini memiliki hipotesis penelitian 1. Uji T parsial bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Dan yang kedua, ada uji F atau simultan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yaitu mengenai data yang kami dapatkan dari kuesioner pengaruh intensitas penggunaan aplikasi TikTok dengan konten review produk terhadap keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop. Kami mengambil data sebanyak 30, di mana dengan variabel X1 yaitu intensitas penggunaan aplikasi TikTok dan X2 yaitu konten review produk, lalu variabel Y itu mengenai keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop. Lalu selanjutnya yaitu mengenai hasil output SPSS yang pertama yaitu method yang menjelaskan mengenai variabel yang dimasukkan atau variables entered. Yang pertama mengenai konten review produk dan kedua intensitas penggunaan aplikasi TikTok serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda yaitu menggunakan metode enter. Yang kedua ada persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah titik-titik-titik ditambah BNXN. Berdasarkan hasil output, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 10,318 dikurang 0,161X1 ditambah 0,628X2. Selanjutnya yang ketiga ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis hubungan parsial membandingkan nilai sig atau p-value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikan sig alpha 0,05, tidak berpengaruh jika nilai signifikan sig alpha 0,05. Pengujian parsial X1 intensitas penggunaan terhadap Y, keputusan pembelian sama dengan 0,628 lebih dari 0,05. Artinya tidak ada pengaruh intensitas penggunaan X1 terhadap keputusan pembelian Y. Baik, selanjutnya ada uji hipotesis pada analisis regresi linear. Pada data yang sudah tercantum, kesimpulannya penguji parsial X2 dalam kurung konten review produk terhadap Y dalam kurung keputusan pembelian sama dengan 0,004 kurang 0,05. Kesimpulan X2 berpengaruh pada variabel Y. Baik, selanjutnya ada membandingkan nilai T hitung dalam kurung TH dengan T tabel dalam kurung TA. Pada data yang sudah tercantum di atas, ada kesimpulan yaitu kriteria keputusan uji hipotesis atau sering disebut uji T berpengaruh jika nilai T hitung TH lebih dari T tabel TA. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung TH T
tabel TA. Nilai T-tabel sama dengan TA per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1 tutup kurung sama dengan T buka kurung 0,025 dibagi 30 dikurang 2 dikurang 1 tutup kurung sama dengan T dalam kurung 0,025 dibagi 27 tutup kurung sama dengan 2,052. Makasih. Baik, saya lanjutkan mengenai membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini sudah terdapat data yang sudah kami dapatkan mengenai konten, intensitas penggunaan aplikasi TikTok, dan konten review produk, di mana dividen variabel adalah keputusan pembelian. Jadi kesimpulannya adalah variabel X1 diperoleh nilai T hitung variabel X1 atau intensitas penggunaan sebesar min 0,490 lebih kecil dari 2,052, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Terus variabel X2 atau konten review produk diperoleh nilai T hitung variabel X2 atau kontennya review produk sebesar 3,106 lebih besar dari 2,052, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya mengenai membandingkan nilai Zik atau p-value dengan alpha. Alphanya di sini 0,05. Ya, di sini sudah ada data yang sudah kami dapatkan, di mana dividen variabel adalah keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop atau Y, terus prediktornya konten review produk X2, intensitas penggunaan aplikasi TikTok X1. Pengujian simulasi X1 dan X2 terdapat yang membandingkan nilai Zik atau p-value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai Zik adalah berpengaruh jika nilai signifikansi atau Zik lebih kecil dari alpha 0,05. Yang tidak berpengaruh adalah jika nilai signifikansinya Zik lebih besar dari alpha atau 0,05. Jadi nilai Zik 0,014 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan ini ada berpengaruh intensitas penggunaan aplikasi TikTok X1 dan konten review produk X2 terdapat variabel keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop. Membandingkan nilai Zik p-value dengan alpha 0,05. ANOVA dalam tabel di bawah ini yaitu model regression sum of square-nya 176.501 dengan df2, mean square-nya 88.250 dengan f5045 yaitu Zik-nya 0,14b. Residualnya yaitu sum of square-nya adalah 472.299 dengan df27, mean square-nya 17.493 dengan total keseluruhan yaitu 648.800 dengan df29. A. Dependent variable keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop yaitu Y. B. Prediction constant content review produk X2 intensitas pengguna aplikasi TikTok X1. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y membandingkan nilai Zik p-value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotensitas nilai Zik yang berpengaruh yaitu jika nilai signifikansi Zik kurang alpha 0,05. Yang tidak berpengaruh yaitu jika nilai signifikansi Zik lebih dari alpha 0,05. Nilai Zik 0,014 kurang dari 0,05, maka dengan ini ada pengaruh intensitas pengguna aplikasi TikTok X1 dan konten review produk X2 terhadap variabel keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop Y. Membandingkan nilai F hitung FH dengan F table FA seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F. Jika nilai F hitung FH lebih dari F table FA, maka berpengaruh
jika nilai F hitung FH kurang dari F table FA tidak berpengaruh. Yang seperti di bawah ini, F table sama dengan F dalam kurung K bagi N kurang K, sama dengan F dalam kurung 2,30 kurang 2, sama dengan F dalam kurung 2,28, sama dengan F dalam kurung 3,34. Nilai F hitung sebesar 5,045 lebih dari nilai F table dalam kurung 3,34, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara variabel X1, X2, dan Y. Yang keempat, ada analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel bebas yang kita teliti terhadap variabel terikat. Nah, dari hasil output yang kita analisis, diketahui bahwa nilai R sebesar 0,522 yang artinya kontribusi intensitas penggunaan aplikasi TikTok sebagai variabel X1 dan konten review produk sebagai X2 terhadap keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop sebagai Y sebesar 52,2%, sedangkan sisanya 47,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang kita tidak teliti. Yang kelima, ada analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nah, dari hasil output yang kita analisis diketahui bahwa R2 itu sebesar 0,272 yang artinya kontribusi intensitas penggunaan aplikasi TikTok sebagai variabel X1 dan konten review produk sebagai X2 dan keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop sebagai variabel Y sebesar 27,2%, sedangkan sisanya sebesar 72,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terima kasih. Nah, tadi kita udah banyak belajar yang mengenai analisis regresi linear berganda terhadap pengaruh intensitas penggunaan aplikasi TikTok dengan konten review produk terhadap keputusan pembelian pada fitur TikTok Shop. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan yang telah dijelaskan pada materi ini. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini dengan pantun ya teman-teman. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.